Oke, balik lagi sama gue di sini, dan di video kali ini gue mau ngebahas mengenai email yang ada pada iPhone second yang isunya akan diblokir saat pemakainya udah melebihi 3 bulan. Gue buat video ini karena banyak banget yang nulis di kolom komentar video-video gue kemarin buat request ngebahas isu email ini. Mungkin ini masuk ke segmen sharing santai aja kali ya. Gue nggak mau banyak buat b-roll atau semacamnya. Lu cukup dengerin bacotan gue aja. Oke, sebelum gue mulai, gue mau ngasih tau dulu ke kalian kalau yang gue omongin nanti itu hanya opini gue aja. Nggak 100% benar dan nggak 100% salah. Gue akan kasih pendapat gue mengenai blokir email ini. Banyak yang bilang kalau iPhone second saat ini untuk jaringan selulernya itu hanya bisa bertahan maksimal 3 bulan aja. Habis itu kena blokir deh. Ini juga berlaku untuk iPhone baru yang dibeli tanpa membayar pajak masuk bea cukai. Untuk iPhone baru besar kemungkinan itu bisa terjadi. Bahkan saat pertama beli juga bisa jadi langsung nggak bisa pakai jaringan seluler yang ada di Indonesia. Karena ya belum bayar pajak dan belum daftarkan emailnya ke Kemenperin. Tapi kalau untuk iPhone second itu agak sedikit berbeda menurut gue. Gue sempat sharing sama teman gue yang cukup mengerti mengenai email pada iPhone second. Jadi iPhone second yang dibeli dari salah satu toko HP bekas yang ada di Indonesia itu berkemungkinan kena blokir email setelah 90 hari. Terutama untuk iPhone 12 series atau iPhone 12 series. Jadi di iPhone 12 series itu kan kerilis setelah peraturan email yang 15 September 2020 berlaku. Makanya berkemungkinan kena blokir jika tidak mendaftarkan emailnya. Sementara untuk iPhone 11 series ke bawah itu kecil kemungkinan kena blokir email ya. Gue bilang kecil kemungkinan ya, bukan nggak mungkin kena. Gini, iPhone 11 series ke bawah itu kan bisa dibilang nggak akan kena blokir karena sudah dirilis sebelum peraturan email yang 15 September 2020 itu berlaku. Otomatis iPhone itu kena pemutihan sesuai dengan yang direncanakan pemerintah. Tapi iPhone itu kemungkinan juga kena blokir jika si sellernya memasukkan iPhone itu setelah tanggal 15 September 2020. Berkemungkinan ya, bukan pasti kena. Misalnya kayak gini, sekarang lu beli iPhone 11 series di seller iPhone bekas. Nah, besar kemungkinan sellernya itu bawa iPhone bekas itu di dekat-dekat ini kan. Kecil kemungkinan kalau dia bawa masuknya itu sebelum 15 September 2020, terus dijual lagi sekarang. Kayaknya nggak mungkin deh. Nah, untuk unit yang kayak begitu yang sebenarnya gue belum tahu kepastiannya mengenai blokir email itu kena atau enggak. Makanya gue bilang berkemungkinan kena blokir. Contoh aja iPhone X gue ini gue beli di salah satu toko HP bekas. Ini gue beli di awal Januari 2021 kemarin. Sekarang udah masuk ke bulan April dan iPhone gue ini aman-aman aja. SIM cardnya masih bisa digunakan dan jaringan 4G LTE-nya juga masih mantap dipakai. Nah, kalau kalian beli iPhone 11 series ke bawah dan kena blokir, menurut gue sih itu ya kurang beruntung aja. Kita nggak bisa 100% salahin sellernya yang biasanya kasih garansi iPhone selama 1 bulan, tapi pas pemakaian 3 bulan emailnya langsung diblokir. Ya namanya iPhone dengan email yang tidak terdaftar emang kayak gitu resikonya. Kita nggak bisa salahin sellernya juga. Ya sebenarnya kalau mau nggak diblokir tinggal beli yang resmi aja. Sudah bayar pajak dan tentunya emailnya aman tanpa takut kena blokir ke depannya. Kalau mengenai email suntikan atau email sementara, itu gue akuin benar adanya. Jadi buat kalian yang punya iPhone dan emailnya udah keblokir, itu bisa aja dipakai lagi. Dengan cara disuntik emailnya atau dalam arti diaktifkan kembali dalam waktu sementara atau bahkan bisa permanen. Berdasarkan hasil sharing sama teman gue kemarin, jadi sebenarnya iPhone yang diblokir terus emailnya diaktifkan lagi pakai email suntikan atau semacamnya, ternyata bertahannya bervariasi loh. Ada yang hitungan bulan, tahun, bahkan bisa permanen aktifnya. Jadi untuk iPhone second yang dijual di toko-toko HP bekas itu, gue juga nggak tahu email beneran atau email suntikan. Ya lu bisa simpulin sendirilah dari ocehan gue tadi. Kesimpulannya gini aja, kalau kalian beli iPhone baru, gue saranin beli di authorized seller di Indonesia biar emailnya aman. Atau kalau mau beli dari luar negeri, jangan lupa minta bukti pembayaran pajak bea cukai dari si sellernya, supaya emailnya itu bisa di tracking di website bea cukai. Jadi di website bea cukai itu untuk tracking iPhone baru sekarang ya, yang dibeli dalam kondisi baru dan sesuai prosedur pembayaran pajaknya. Kalau iPhone bekas yang udah dibeli sebelum 15 September 2020 itu nggak akan bisa dicek di web bea cukai ini. Jadi itu untuk iPhone baru ya. Kalau untuk iPhone bekas dan beli iPhone-nya tuh yang emailnya nggak terdaftar, harap maklum aja kalau kedepannya bisa kena blokir email. Kalau nggak kena blokir ya anggap aja kalian sedang beruntung. Jadi untuk iPhone second gue sangat menyarankan kalian buat beli yang emailnya udah terdaftar ya, yang biasanya tuh iBox, Erafone atau yang lainnya, supaya pemakaian kedepannya lebih terjamin. Oke, gue rasa gitu aja sharing santai gue buat lo semua yang kemarin request bahas blokir email 90 hari, email suntikan, atau semacamnya. Jadi pendapat gue begitu, hanya sekedar opini buah hasil dari sharing sama teman gue. Nggak sepenuhnya benar dan nggak juga sepenuhnya salah. Kalau kalian ada pendapat lain, langsung utarakan aja di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan seputar iPhone, langsung follow dan DM aja Instagram gue di sini. So, gue pamit.